Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat selalu dilimpahi berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik kehidupan yang tampak damai, tersimpan rahasia yang tak seharusnya ada. Sebuah kesalahan yang terkubur bertahun-tahun, hingga akhirnya terungkap dengan cara yang menyakitkan. Lalu, bagaimana jika kebohongan itu justru hadir dalam wujud yang nyata? Simak kisahnya sampai akhir. Rintik hujan menyambut Aini saat ia melangkah keluar dari bus yang membawanya pulang ke kampung halaman. Udara sore terasa lembab, bercampur aroma tanah basah dan asap dapur dari rumah-rumah penduduk. Hatinya berdebar, bukan hanya karena rindu yang menumpuk selama 6 tahun bekerja di tanah orang, tetapi juga ketakutan yang samar-samar mengusik benaknya. Ia telah pulang, kembali ke tempat di mana kisah hidupnya bermula. Namun, entah mengapa, ia merasa seperti seorang asing di tanah sendiri. Di depan rumah kayu sederhana itu, Ardi berdiri dengan mata berkaca-kaca, menatap istrinya yang kini tampak lebih matang. Wajah Aini sedikit lebih tirus, kulitnya lebih cerah setelah bertahun-tahun hidup di negeri orang. Dengan tangan gemetar, Ardi meraih koper Aini, seakan ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. "Aini." Suaranya bergetar. Aini tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang menusuk. Selama 6 tahun ini, Ardi tetap sama, setia menunggu, sementara dirinya telah banyak berubah. Sambutan tetangga tak kalah hangat. Mereka berkerumun di depan rumah, membawa senyum dan doa-doa baik untuknya. Namun, dari kejauhan, ada sepasang mata yang memperhatikannya dalam diam. Dava berdiri di halaman rumahnya, menatap Aini dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Ia tak menyangka akan melihat wanita itu lagi setelah sekian lama. Seketika, kenangan lama menyeruak, perasaan yang dulu pernah ada, yang sempat ia kubur dalam-dalam. Namun, kini Aini kembali, dan entah mengapa, ada sesuatu dalam dadanya yang bergetar. Saat pandangan mereka bertemu, dunia seakan berhenti. Aini tersentak, buru-buru mengalihkan tatapan, tapi sekejap itu saja sudah cukup untuk membangkitkan sesuatu yang seharusnya tak lagi ada. Dava menelan ludah, tiba-tiba merasa bersalah pada Dania, istrinya, yang tengah menyuapi anak mereka di teras. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba menekan perasaan yang mulai merayap ke permukaan. Malam itu, di dalam rumah, Aini duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit dengan pikiran kalut. Ardi sudah tertidur di sampingnya, kelelahan setelah seharian menyambutnya pulang. Namun, bagi Aini, tidur terasa jauh dari jangkauan. Hatinya tak karuan, pikirannya melayang ke arah yang seharusnya ia hindari. Ia mengutuk dirinya sendiri, mengapa perasaan itu masih ada? Bukankah ia sudah menjadi istri yang sah, seorang wanita yang telah berjanji setia? Di rumah sebelah, Dava juga gelisah. Ia duduk di beranda, mencoba menenangkan pikirannya. Dania muncul dari dalam rumah, menatap suaminya dengan heran. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. Dava hanya menggeleng, tersenyum kecil. "Cuma kepikiran kerjaan," jawabnya singkat, meski di dalam hati, pikirannya sedang melayang jauh pada wanita yang kini kembali ke samping rumahnya. Beberapa hari berlalu, dan perasaan itu semakin sulit dikendalikan. Setiap kali Aini keluar rumah, ia selalu merasa ada tatapan yang mengikutinya. Dan benar saja, di kejauhan, Dava selalu ada, entah sedang memperbaiki motornya di halaman atau sekadar berdiri di depan rumah,
pura-pura mengamati sekitar. Tatapan mereka bertemu berkali-kali, meski tanpa kata, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang masih menggantung di antara mereka. Sesuatu yang tak pernah benar-benar padam. Di dalam hatinya, Aini tahu bahwa ia bermain dengan api. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat godaan itu menariknya. Ia telah pulang, kembali ke tanah kelahirannya. Tapi, apakah ia benar-benar pulang, atau justru sedang menuju kehancurannya sendiri? Seiring berjalannya waktu, Aini mulai beradaptasi kembali dengan kehidupan di kampung. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik ketenangannya. Bayangan Dava, tatapan matanya yang dalam, dan cara ia memperhatikannya diam-diam seperti hantu masa lalu yang enggan pergi. Ia tahu ini salah, ia tahu seharusnya ia menjaga jarak, tetapi hatinya seakan memberontak, menuntunnya untuk terus mencari alasan agar bisa bertemu Dava, walaupun hanya sekilas. Di sisi lain, Dava semakin tenggelam dalam gejolak yang ia sendiri tak mampu kendalikan. Setiap pagi, ia melihat Aini keluar rumah untuk pergi ke pasar atau sekadar menyapu halaman. Dan setiap kali itu terjadi, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang. Sialnya, Dania mulai menangkap gelagat aneh dari suaminya. Wanita itu memperhatikan bagaimana Dava kerap melamun, bagaimana ia menjadi lebih pendiam, dan bagaimana ia seolah selalu gelisah setiap kali nama Aini disebut. Suatu sore, ketika Aini sedang berjalan pulang dari pasar, ia mendapati Dava berdiri di depan rumahnya, seolah sengaja menunggu. Hatinya langsung berdegup kencang, tapi ia tetap melangkah dengan tenang, pura-pura tak terganggu. Saat ia melewati Dava, pria itu tiba-tiba berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Aini, kita perlu bicara." Aini terhenti sejenak, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin mengabaikan, ingin berlalu begitu saja. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Dava yang membuatnya tak bisa menolak. Dengan ragu, ia mengangguk pelan. "Nanti malam, di belakang rumah," jawabnya hampir tanpa suara, lalu melanjutkan langkahnya seolah tak terjadi apa-apa. Malam tiba dengan sunyi yang menyesakkan. Ardi sudah terlelap di kamar, sementara Aini duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Apa yang ia lakukan? Mengapa ia setuju untuk bertemu? Ia tahu betul ini salah, tetapi keinginan untuk mendengar suara Dava lagi terlalu kuat. Dengan langkah ringan namun hati penuh beban, ia keluar dari rumah, melangkah ke kebun di belakang. Dava sudah menunggu di sana, berdiri di bawah pohon mangga dengan wajah tegang. Saat Aini mendekat, pria itu menghela napas panjang, seakan sedang mencari keberanian untuk berbicara. "Aini, aku nggak tahu kenapa, tapi sejak kamu pulang, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu," katanya lirih. "Aku tahu ini gila. Aku tahu aku seharusnya nggak begini. Tapi aku..." SSTT. Aini mengangkat tangan, meminta Dava berhenti berbicara. Matanya berkaca-kaca. Ia menggigit bibir, menahan perasaan yang berkecamuk. "Jangan lanjutkan, Dava, kita sudah punya kehidupan masing-masing," bisiknya, meski suaranya terdengar lebih seperti permohonan daripada penegasan. Dava mendekat selangkah, menatap Aini dalam-dalam. "Kalau memang begitu, kenapa kamu datang ke sini?" tanyanya dengan suara serak. Aini terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa ini kesalahan, bahwa mereka harus berhenti. Namun, tubuhnya tak bergerak, hatinya tak mampu menyangkal perasaan yang membuncah. Hujan mulai turun gerimis, membasahi tanah dan daun-daun di sekitar mereka. Aini merasakan tetesannya mengenai kulitnya, tapi yang lebih ia rasakan adalah panasnya kehadiran Dava yang kini hanya berjarak sejengkal darinya.
Aku nggak tahu, akhirnya ia berbisik, air matanya jatuh bersama rintik hujan. Dalam hitungan detik, batasan yang mereka coba pertahankan runtuh. Daffa menarik Aini ke dalam pelukannya, erat, seolah takut kehilangan lagi. Aini terisak, tangannya mengepal, ingin mendorong Daffa pergi, tetapi tubuhnya malah membalas pelukan itu. Di bawah gelapnya langit malam dan derasnya hujan, mereka jatuh dalam dosa yang sudah lama menunggu untuk terulang. Di rumah, Dania terbangun tiba-tiba. Ia melirik ke samping, mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. Daffa tidak ada. Perasaan aneh merayapi hatinya. Dengan langkah pelan, ia bangkit, berjalan ke jendela. Saat ia mengintip keluar, samar-samar, ia melihat dua sosok berdiri di bawah pohon di kebun belakang. Salah satu dari mereka adalah suaminya. Dania menahan napas, tubuhnya bergetar. Dunia yang selama ini ia yakini runtuh dalam sekejap. Aini terbangun dengan tubuh gemetar. Udara subuh yang dingin menyelimuti kulitnya, namun yang lebih menusuk adalah rasa bersalah yang mulai merayapi hatinya. Ia memegang kepalanya yang berat, memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi. Tapi tidak. Daffa benar-benar ada di sana tadi malam, dalam pelukannya, dalam kesalahannya. Ia menoleh ke samping. Ardi masih tertidur pulas, wajahnya tenang tanpa tahu bahwa istrinya baru saja mengkhianatinya. Di rumah sebelah, Daffa duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran kacau. Hatinya diliputi penyesalan dan keinginan yang bertarung hebat. Dania, yang sejak tadi terjaga, memperhatikan suaminya dari sudut kamar. Ia bisa merasakan ada yang berbeda. Daffa tampak lebih gelisah, seolah menyembunyikan sesuatu. Wanita itu mengepalkan tangannya di balik selimut, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. "Kamu kenapa, Mas?" tanyanya akhirnya. Daffa terkejut, cepat-cepat menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum tipis. "Gak apa-apa, cuma kepikiran kerjaan," jawabnya singkat. Dania mengangguk, tapi hatinya menolak percaya. Perasaan was-was itu masih menghantui, terutama setelah apa yang ia lihat semalam. Namun, ia memilih untuk diam, menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berlalu, dan rahasia itu semakin membesar, bukan hanya di hati mereka, tapi juga dalam kenyataan. Aini mulai merasakan mual setiap pagi, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Awalnya ia mengira hanya kelelahan biasa, tapi ketika siklus bulanannya tak kunjung datang, ia mulai panik. Perasaan takut mencengkeramnya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Di dapur, ia menatap bayangannya di cermin kecil yang tergantung di dinding. "Ya Allah, jangan!" bisiknya dengan suara bergetar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kenyataan tak bisa dihindari. Aini hamil. Dan ia tahu betul, anak ini bukan milik Ardi. Panik dan ketakutan menguasai pikirannya. Ia mulai menghindari tatapan Ardi, berusaha terlihat biasa saja di depan keluarga dan tetangga. Tapi tubuhnya tak bisa berbohong. Mual semakin menjadi, wajahnya semakin pucat, dan yang lebih menyakitkan, Daffa pun mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam, saat Aini keluar untuk membuang sampah, Daffa menarik tangannya ke sudut gelap di antara rumah mereka. "Aini, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyanya dengan suara tertahan. Aini menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan semuanya baik-baik saja, tapi air matanya justru jatuh lebih dulu. Daffa menegang. Hatinya berdetak cepat, firasat buruk mulai menyelimutinya. Jangan bilang kalau. Ia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya.
Aini hanya menunduk, bahunya bergetar. Aku hamil, Daffa. Bisiknya pelan, namun cukup untuk menghancurkan dunia mereka berdua. Daffa mundur selangkah, dadanya naik turun. Ia menggeleng tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Tapi wajah Aini, ekspresinya yang penuh ketakutan, membuktikan segalanya. Daffa menekan dahinya dengan tangan, mencoba memahami kenyataan yang baru saja menamparnya. Ini bukan sekadar kesalahan satu malam. Ini adalah kehancuran yang nyata. Kita harus melakukan sesuatu, desis Daffa, suaranya penuh kepanikan. Kamu nggak bisa biarkan ini ketahuan. Kalau Ardi tahu, kalau orang-orang tahu. Apa aku harus... Ini, potong Aini dengan suara bergetar. Air matanya deras mengalir. Ia tak ingin mengatakan itu, tapi apalagi yang bisa ia lakukan. Ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal keluarga mereka, soal Dania, soal kehormatan yang akan hancur jika kebenaran terungkap. Daffa terdiam, menatap wanita yang pernah ia cintai itu dengan campuran rasa takut dan kesedihan. Ia ingin menjawab, ingin mencari solusi, tapi tak ada jawaban yang benar dalam situasi ini. Keduanya terperangkap dalam dosa yang mereka buat sendiri, dan kini tak ada jalan keluar tanpa melukai seseorang. Di balik jendela rumah, Dania berdiri dalam diam, menyaksikan suaminya berbicara dengan Aini di kegelapan malam. Matanya menyipit, hatinya semakin dipenuhi kecurigaan. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa disembunyikan. Rahasia mereka kini bukan hanya milik mereka berdua. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aini duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong, tangannya menggenggam perut yang masih datar. Di dalam sana, ada kehidupan yang tumbuh, hasil dari dosa yang tak bisa ia hindari. Hatinya berperang antara ketakutan dan keinginan untuk mempertahankan anak ini. Tapi bagaimana? Jika Ardi tahu, segalanya akan hancur. Jika orang-orang kampung tahu, ia akan menjadi bahan gunjingan seumur hidup. Di rumah sebelah, Daffa juga terjebak dalam kekacauan batinnya sendiri. Ia tak bisa berpikir jernih. Saat melihat Dania sibuk menyiapkan sarapan untuk anak mereka, perasaan bersalah menamparnya lebih keras. Ia telah mengkhianati istri yang selalu setia, dan kini akibatnya lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, yang lebih menakutkan dari semuanya adalah pertanyaan yang terus menghantui pikirannya, bagaimana jika kebenaran ini terungkap? Dan ia semakin curiga. Selama beberapa minggu terakhir, ia memperhatikan bagaimana suaminya seringkali melamun, bagaimana tatapannya selalu mengarah ke rumah Aini. Dan yang paling mencurigakan, setiap kali Daffa dan Aini saling berpapasan, ada kegelisahan dalam diri mereka. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dan Dania bertekad untuk mencari tahu. Suatu sore, Dania memutuskan untuk bertanya langsung pada Aini. Dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu rumah tetangganya itu. Aini yang sedang duduk di ruang tamu terkejut melihat Dania berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. "Aku bisa bicara sebentar?" tanya Dania, suaranya terdengar tenang. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Aini merasa terpojok. Aini mengangguk pelan, membiarkan Dania masuk. Mereka duduk berhadapan, dan hening mengisi ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. "Aini, aku nggak mau basa-basi," Dania akhirnya membuka suara. "Aku tahu ada sesuatu yang kamu dan Daffa sembunyikan.
Aku nggak tahu apa itu, tapi aku bisa merasakannya. Darah Aini terasa membeku. Ia menunduk, jari-jarinya meremas ujung bajunya. Aku nggak tahu maksudmu, Dania, jawabnya dengan suara serak, berusaha terdengar setenang mungkin. Dania menyipitkan mata, memperhatikan setiap gerak-gerik Aini. Kamu sakit, ya? Aku lihat akhir-akhir ini kamu sering mual, ucapnya tajam. Atau, ada alasan lain? Aini merasakan napasnya tertahan. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa membiarkan kebenaran keluar. Aku cuma kecapean, jawabnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Dania tidak akan semudah itu percaya. Setelah keheningan yang menegangkan, Dania menghela napas dan berdiri. Baiklah, katanya, masih dengan tatapan penuh selidik. Tapi ingat, Aini, rahasia apapun yang kamu simpan, cepat atau lambat akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, aku harap kamu siap menanggung akibatnya. Setelah Dania pergi, Aini jatuh terduduk di lantai, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Benar kata Dania, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Dan cepat atau lambat, semuanya akan hancur. Tahun-tahun berlalu, tetapi rahasia itu tetap terkubur dalam hati Aini dan Daffa. Anak yang dikandung Aini lahir dan tumbuh menjadi seorang anak bernama Raka, gagah, cerdas, dan penuh semangat. Namun, semakin ia dewasa, semakin jelas pula satu hal yang tak bisa dihindari, wajahnya terlalu mirip dengan Daffa. Bentuk rahangnya, sorot matanya, bahkan cara ia tersenyum, semua mencerminkan pria yang seharusnya hanya menjadi tetangga ibunya. Ardi, yang selama ini membesarkan Raka dengan kasih sayang tanpa curiga, mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Seringkali, ia melihat orang-orang di kampung membanding-bandingkan wajah Raka dengan Daffa. Gumaman lirih, tatapan penuh arti, dan bisikan-bisikan halus yang berusaha disembunyikan membuat hatinya mulai terusik. Namun, ia menepis semuanya. Tidak, ini hanya kebetulan. Itu yang selalu ia yakinkan pada dirinya sendiri. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari Raka sedang bermain sepak bola dengan teman-temannya di lapangan. Saat ia tertawa lepas, seseorang di tepi lapangan berbisik pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh Ardi yang berdiri tak jauh dari sana. Coba lihat, mirip siapa anak itu? Seperti Daffa, bukan? Darah Ardi terasa berhenti mengalir. Dunianya berputar. Ia menatap Raka dengan lebih saksama, membandingkan wajah anak yang selama ini ia panggil Nak, dengan sosok Daffa yang berdiri tak jauh darinya. Tiba-tiba, semua potongan teka-teki yang selama ini diabaikannya mulai tersusun dengan jelas. Ardi pulang dengan hati hancur. Ia mendapati Ani sedang menyiapkan makan malam di dapur, seperti biasa. Namun, kali ini, ia tidak bisa lagi melihat wanita itu dengan cara yang sama. Dengan tangan gemetar, ia menarik napas dalam dan bertanya dengan suara bergetar, Aini, aku mau tanya sesuatu. Jawab dengan jujur. Raka, dia anakku, kan? Aini membeku. Sendok yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan dentingan nyaring. Tubuhnya gemetar, air matanya langsung menggenang di pelupuk mata. Inilah saat yang selama ini ia takuti. Ardi mendekat, suaranya kini lebih keras, penuh luka yang ia sendiri tak bisa tahan. Jawab aku, Aini. Raka anakku atau bukan? Tangis Aini pecah. Ia jatuh berlutut di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan aku, Ardi, aku. Suaranya patah,
tubuhnya bergetar hebat. Ia tak bisa lagi menyembunyikannya. Semuanya telah terungkap. Daffa, yang mendengar keributan dari rumah sebelah, berlari masuk. Saat melihat Ardi berdiri dengan mata memerah, napas memburu, serta Aini yang terisak di lantai, ia langsung tahu bahwa semuanya telah berakhir. Dan ia menyusul masuk, jantungnya berdebar keras. Matanya langsung mencari suaminya, lalu beralih ke Aini yang menangis. Ia sudah menduga ada sesuatu yang disembunyikan selama ini, tetapi kini, tanpa perlu satu kata pun, ia tahu bahwa dugaannya benar. Tak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Yang terdengar hanyalah suara tangisan Aini dan napas berat Ardi yang berusaha menahan amarah dan luka yang menghancurkan hatinya. Hingga akhirnya, Ardi berbisik lirih, "Aku mencintaimu, Aini, aku membesarkan Raka dengan sepenuh hati, tapi kau telah mengkhianati aku dengan cara yang paling menyakitkan." Daffa menundukkan kepala, sementara Dania hanya berdiri diam, merasa seperti orang bodoh yang selama ini mempercayai pria yang seharusnya setia padanya. Dan di antara mereka, berdiri seorang pemuda yang tak tahu apa-apa, Raka. Anak yang lahir dari sebuah cinta terlarang, namun tak pernah meminta untuk dilahirkan dalam kehancuran ini. Kebenaran akhirnya terungkap, tetapi apakah luka ini bisa sembuh? Tak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Aini dan Daffa telah mencoba menutupi dosa mereka, berharap waktu akan menghapus jejak kesalahan. Namun, waktu justru menjadi saksi bisu yang akhirnya mengungkap semuanya. Ardi pergi meninggalkan rumah, membawa luka yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Cintanya pada Aini hancur berkeping-keping, tetapi lebih dari itu, ia merasa kehilangan identitasnya sebagai seorang ayah. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Daffa berlutut di hadapan Dania, mencoba meminta maaf, tetapi bagi Dania, pengkhianatan itu terlalu besar untuk dimaafkan. "Aku bukan hanya kehilangan suami, Daffa. Aku kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diriku," ucapnya dengan suara dingin sebelum akhirnya meninggalkan rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta. Dan di tengah reruntuhan hati dan kehidupan yang hancur, berdirilah Raka, seorang pemuda yang tak pernah meminta lahir dari cinta yang terlarang. Matanya berkaca-kaca menatap ibunya, menuntut jawaban yang tak mungkin bisa diberikan. "Siapa aku sebenarnya, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Aini hanya bisa menangis. Ia telah kehilangan segalanya, suami, kehormatan, dan kini mungkin anaknya sendiri. Tidak ada pemenang dalam cerita ini. Yang tersisa hanyalah kepedihan, luka, dan sebuah pelajaran berharga. Setiap dosa yang disembunyikan pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Dan ketika itu terjadi, tak ada tempat untuk bersembunyi.